Sandiaga dan Gerindra putus asa lihat Anies melejit sendiri. Sangat luar biasa, bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena yang dituduhkan selama ini tanpa data begitu kan. Kepada pihak-pihak yang minimal dalam pandangan kita ini seperti yang berupaya menggagalkan proses pencalonan Pak Anies Nyapres. Kalau saya masih ragu apakah Bang Sandi melakukan ini benar-benar dengan sukarela atau terpaksa. Menyerang Anies itu malah bakal jadi dilema buat Sandi. Katanya punya utang 50 miliar. Pada tahu-taunya setelah Anies Baswedan menyuruh Sehendri ya, juru bicara Anies Baswedan, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya itu bukan, memang ada utang piutang, tetapi kalau Anies menang ya tidak bisa tidak dibayar begitu. Maksudnya tidak usah bayar begitu. Tapi kalau kalah ya Anies Baswedan harus bayar itu begitu. Setelah Arief Poyuwono skakmat Sandiaga Uno soal tudingan janji politik Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, dia mesti ngaca. Jakarta, Arief Poyuwono menyatakan perjanjian politik tidak wajib ditaati oleh pihak-pihak yang menandatanganinya. Menurut mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra tersebut, tidak ada ancaman hukuman pidana kepada pihak yang mengingkari perjanjian politik. Pernyataan Arief itu sebagai respons untuk Sandiaga Salahuddin Uno yang mengungkap adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Jadi, yang namanya perjanjian politik itu tidak ada kewajiban untuk ditaati dan jika terjadi wan prestasi juga tidak ada punishment-nya, kata Arief melalui layanan pesan dikutip dari Arta Ekonomi, Selasa 31/1. Soal perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies itu diungkap oleh Sandiaga Uno dalam siniar Akbar Faisal Uncensored di YouTube. Arief Poyono juga mengatakan perjanjian politik tersebut dibuat menjelang Pilkada DKI 2017. Menurut Sandiaga, draft perjanjian politik itu ditulis tangan oleh Fadly Zon. Selanjutnya, Sandiaga, Anies, dan Prabowo menandatangani perjanjian itu. Namun, Arief menyebut perjanjian politik tidak seperti di sektor bisnis yang memiliki implikasi hukum ketika ada pihak yang ingkar janji. Jika wan prestasi, seorang pebisnis itu ada konsekuensi hukumnya, tutur Arief. Mantan pramugara maskapai BUMN itu menganggap langkah Sandiaga mengungkap perjanjian politik antara Anies Prabowo sesuatu yang aneh. Oh, Anies berhak maju menjadi kontestan Pilpres 2024 asalkan mantan gubernur DKI itu diusung partai atau gabungan parpol yang memenuhi PT Presidensial Threshold. Jadi, untuk menjadi capres, kan, ada syaratnya dan harus bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan, yaitu diusung oleh parpol dengan jumlah PT 20%, kata Arief. Aktivis buruh itu juga menyindir Sandiaga yang mengungkap perjanjian politik antara Anies Prabowo. Arief malah menyarankan elit Gerindra yang kini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu melakukan introspeksi. Menurut Arief, belum lama ini Sandiaga justru menunjukkan ambisinya menjadi bakal capres meski Gerindra sudah memutuskan akan mengusung Prabowo di Pilpres 2024.